Kami kembalikan kepada kaidah tadi. Urusan ikhlas jangan unjuk kepada diri sendiri, tunjuk ke orang lain. Tapi urusan riak ke sini. Jangan sekali-kali mengatakan si dia riak. Tapi kalau riak tuduh, mungkin kamu riak. Diriku sendiri kau riak, mungkin. Tapi ikhlas jangan ke sini, ikhlas ke sana, ke orang lain. Artinya begini, kalau Anda yang mendapatkan SMS atau WA, ajakan tahajud, Anda harus husnudzon. Dia adalah orang ikhlas. Tapi di saat Anda mengirim, waspadai, jangan-jangan kamu riak. Hanya karena sholat malam baru setelah itu teringat pengen bangunin orang biar dibilang dia adalah ikhlas. Maka dari itu tuduh dirimu sendiri. Kalau engkau lagi mengirim, waspada. Dirimu sendiri harus kau tuduh. Jangan-jangan aku masuk bab riya. Tapi kalau ada orang membangunkan Anda, awas, jangan sekali-kali Anda mengatakan dia riya. Katakan ini mungkin ikhlas, selesai. Itu saja rumusnya. Nggak ada ini jangan kita kadang-kadang gini aja kok SMS riya loh, kok hebat bener kita tahu hatinya orang. Jadi urusan riak ke sini, urusan ikhlas ke sana. Ini kaidah. Jangan diganggu. Baik. Ya sedikit. Kalau takut riak kemudian akhirnya nggak jadi ngebangunin gimana? Gimana? Gitu nggak usah. Nggak bisa. Nah ini babnya pertanyaan terakhir. Terus kalau itu Ustaz, Bu ya, yang gimana? Silakan gimana? Ya. Kalau bikin status di BB gitu, mau pengajian apa gitu gimana? Masuk teriak Bang? Sudah saya sampaikan bahwasanya amal dilihat orang tidak ada hubungannya dengan riak. Amal dilihat orang tidak ada hubungannya, sedekah dilihat orang tidak ada hubungannya riak. Riak adalah penyakit di dalam hati. Ada orang sedekah dilihatan orang belum tentu riak. Sekarang belum benah diri. Tidak apa-apa sebutkan mungkin. Artinya sebaiknya kalau Anda khawatir masuk bab riak, Anda tidak usah menyebutkan statusnya yang wajar saja. Tapi kalau Anda takut masuk riak, Anda tidak usah pakai status. Tapi bukan Anda tidak beramal. Ini bab lain lagi. Pertanyaan terakhir, bagaimana kalau orang takut riak? Itu bagaimana? Apakah takut riak ini seperti apa? Takut riak. Lah, orang takut riak ini berbahaya. Takut riak nggak pakai ilmu. Ini menjadi orang yang nggak punya amal. Misalnya apa? Saya mau ke masjid. Ya, kelihatan orang nanti riak. Akhirnya nggak jadi ke masjid. Kemudian saya mau sedekah. Nanti kelihatan orang riak. Wah, gara-gara sedekah riak dosa. Mending nggak usah sedekah. Wah, ini kiamat. Belajarnya yang salah. Bukan begitu caranya. Kalau Anda mau ke masjid misalnya, takut riak dipandang orang, maka lakukanlah ke masjid. Dikatakan oleh qadiyat tarkul amal li ajlin nasi syirk apa riyaun. Kalau kita meninggalkan amal baik hanya karena takut dilihat orang, itu juga riya. Artinya apa? Pergilah Anda ke masjid. Setelah itu Anda perangi riya, maka Anda dapat dua pahala. Pahala memerangi hawa nafsu yang ngajak riya. Yang kedua, insya Allah akan diberi oleh Allah pahala riya. Sebab menuju ikhlas diberi mendapatkan pahala menghilangkan riya. Yang kedua akan diberi oleh Allah keikhlasan. Jadi lakukan. Tadi pertanyaan yang berikutnya saya lupa. Iya, tentang apa riya itu termasuk. Oh enggak, bukan. Maka dikatakan riya adalah syirik khafi. Syirik khafi itu syirik, artinya apa? Amalmu kau bagi dengan yang lainnya. Kau seku terpanca bukan untuk Allah saja tapi untuk manusia. Tapi syirik khafi ini disepakati para ulama tidak mengeluarkan seseorang dari wilayah iman. Yang mengeluarkan orang dari wilayah iman adalah syirik yang akbar tadi itu, menyekutukan Allah. Kalau riya itu masih ada tobatnya. Tadi yaitu tobatnya saya bersedekah 10 juta, tak taunya apa? Sudah tak obral ke sana kemari riya. Bagaimana tobatnya? Sesalilah obralmu tadi, tumpangi lagi 10 juta, insya Allah kembali pahalanya 10 juta yang lama-lama dan akan dapatkan pahala 10 juta kalau yang berikutnya. Kalau disesali doang bisa kembali lagi nggak? Gimana? Misalkan udah sempet nih marah-marah, ada anak yang dulu bersama gitu sudah dibiayai terus gede agak ngelawan. Kamu dari kecil sudah saya pelihara, kan udah kelepasan tuh. Dengan istighfar bisa balik lagi nggak? Enggak. Istighfar bisa, Allah Maha Pengampun. Cuman beginilah, makanya saya tahu, riya itu hati-hati. Riya itu kadang-kadang tidak datang serta-merta saat itu. Saya buatkan contoh, misalnya ini, hati-hati dengan riya, halus dan halus dan halus. Contoh, Anda punya tetangga. Saya buat contoh yang berbeda. Anda punya tetangga fakir, Anda rumahnya tingkat, ya enggak? Tetangganya fakir di rumah, tatanya ngelihat gentengnya rusak. Anda baru hadir pengajian, pengennya sedekah tidak diketahui sama orang. Tetanggaan yang gentengnya rusak Anda panggil, Bu, ingat Ibu saya membantu, tapi tolong Bu jangan kasih tahu siapapun. Kalau Ibu ngasih jasa pun saya tidak rela. Jangan kasih tahu Bu ya. Iya Bu Haji, iya. Ibu ngasih 10 juta bantu. Ibu pengen ikhlas kan? Tapi setan tidak diem. Setelah itu betul, setahun 2 tahun gentengnya tutup, rumahnya bagus, tahun 2 tahun dan sebagainya. Tak taunya ibu punya barang bagus, tidak tahu pot bagus, atau barang bagus di loteng atas. Tak taunya ada ayam naik ke situ. Ibu ngelihat barang bagusnya, pot yang Anda beli dari Singapura atau dari Amerika itu, tak taunya diinjak sama ayam jagonya tetangga.
Ayam jagonya ngeliat ibu mukanya serem, melompat. Jatuhlah ayam jago itu. Ayam jago tuh jatuh. Ibu marah-marah, kurang ajar nih jago. Ya. Jagonya turun kepada yang punya ayam. Akhirnya apa? Yang di bawah itu kemudian lagi sakit gigi atau gimana enggak tahu. Memangnya kenapa sih ibu kok marah-marah sama ayam? Ayam enggak ada punya salah. Iya, ayam enggak punya salah, tapi yang punya ayam ini kan. Wah. Akhirnya memangnya ada apa sih, Bu? Itu ayam mecahin pot. Mecahin pot. Orang fakir kan enggak ngerti, orang melarat pot itu kayak apa sih harganya. Halah cuman pot begitu saja buat saya ganti dan halah kayak punya duit saja. Orang anu kok kayak punya duit saja. Tersinggung dibilang begitu. Bu, jangan mentang-mentang kaya ya. Meremehkan saya. Oh, kamu kurang ajar ya. Mulai berani dengan saya. Apakah kamu tidak ingat 10 tahun yang lalu? Wah, 10 tahun yang lalu munculnya. Subhanallah. Ya, itulah makanya riya itu bahaya sekali. Kadang datangnya tidak waktu kita bersedekah, tapi mau mati kadang-kadang masih nongol lagi. Terus Tetap ada tobatnya. itu, Bu? Oh, ada tobatnya. Semua dosa ada tobatnya. Oh iya. Ada tuh istighfar, menyesali itu semuanya, ditumpangi lagi, mungkin langsung datang ke bawah. Bu, mohon maaf Bu, tadi saya ngungkit. Saya tambah lagi tolong Bu, biar yang kemarin itu balik lagi. Itu. Selesai. Masya Allah, baik. Masih ada yang ingin bertanya, silakan.